Tidak perlu Tuhan itu datang menjadi manusia, mati di atas tiang salib manusia, dibunuh oleh manusia, di mana pembunuhnya nasibnya nggak jelas. Apakah mereka itu pahlawan atau mereka itu adalah orang yang melakukan pengkhianatan terhadap Tuhan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Neraka salah, surga juga salah. Sementara solusi sudah ada diberikan oleh Tuhan. Yehezkiel 18 nomor 20 sampai 22. Orang yang berbuat dosa, orang itulah yang harus menanggungnya. Ayah tidak menanggung dosanya, anak tidak menanggung dosa anaknya. Akan tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan mentaati segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka, segala dosa yang diperbuat orang fasik tersebut tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dirinya. Ia akan hidup karena kebenaran. Selesai permasalahan. Berarti yang dibutuhkan adalah bertaubat. Jangan lari ke ajaran Dewa Molo. Jangan lari. Karena di dalam kitabnya Nabi Musa alaihissalam, contoh Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi, mohon maaf, tai sapi, kulit sapi, dagingnya ketika dibakar, ternyata itu untuk menghapus dosa. Jadi kalau Tuhan memberikan solusi, cara penghapus dosa adalah membakar yang tadi, trinitas yang tadi, 3 dalam 1, kulit, daging, dan kotoran sapi ini dibakar, ya sudah selesai dosa itu, aman. Lantas kenapa harus nyebrang? Padahal tadinya Tuhan itu murka. Dia mengatakan dalam Imamat 23, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari sebangsanya karena telah menyerahkan anak manusia kepada Dewa Molo. Loh, murka kepada orang yang melakukan persembahan anak manusia. Kok gujuk dia yang menjadi manusia untuk mati di atas tiang salib. Apesnya lagi diberitakan dalam Efesus 5 nomor 2 bahwasanya dia mempersembahkan darahnya sebagai persembahan dan korban yang harum kepada Theos. Theos mana ini? Theos mana yang minta persembahan darah? Sedangkan Theos di dalam perjanjian lama meminta persembahan dan perdamai dosa itu adalah dengan hewan kurban. Nah, ini ada ajaran mempersembahkan anak Maria sebagai persembahan yang harum kepada Theos. Yang perlu ditahu Theos mana? 1 Imamat 1 nomor 2. Kan itu perintah Tuhan. Berbicaralah kepada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila coba seseorang di antara mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, maka perintahkanlah untuk mempersembahkan hewan ternak, domba, sapi, kambing, lembu. Jelas poinnya. Ada 4 hewan yang dimintai oleh Allah, oleh Tuhan untuk dipersembahkan ketika Bani Israel itu hendak mempersembahkan kepada Tuhan yang benar. 4 disebut di sana. Sapi, lembu, domba, kambing. Tak ada disebut manusia. Nah, ini kebenarannya jelas itu. Perintah itu ada. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Bahwa syariat kaum yang ada sebelum baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah hewan ternak. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu jelas kok itu. Ayo kita buktikan kebenaran Al-Quran ini, kitabnya umat Islam ini. Apakah setiap umat memang diserahi aturan syariat persembahan hewan kurban? Kalau ini keliru, tolak Al-Quran. Tapi faktanya kan tidak.
Semua nabi mempersembahkan apa? Bahkan Tuhan sendiri mempersiapkan kurban untuk anak Abraham. Apa persembahan kurban yang disiapkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim dalam Kejadian 22? Ternyata hewan. Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi memberikan persembahan untuk menggantikan anak tunggalnya Abraham dengan hewan, bukan dengan banyak kali tipu-tipumu. Bentar dulu Bang, bentar. Biar Bang Wan biar. Biar Bang Wan. Gak apa-apa. Jadi ditegur aja Bang J, kalau ada yang yang saya tipu-tipu ditegur, dan kemudian Anda berbicara, udah kau ya, berbicara silakan. berdasarkan dari Alkitabku. Udah. Iya. Kau serang aku dengan Alkitabku sendiri. Udah. Kitabmu aja kau urus, udah. Selesai. Oke. Kan Di dalam orang Kristen. Oke. Baik. Di dalam kitabku itu nggak bakalan bisa kau jangkau dengan pikiranmu sendiri ya. Di dalam manusia. Bung, tenangkan pikirannya Bung. Duduk yang santai. Santai Bang J, santai Bang J. Ya, duduk yang santai. Santai atur napas. Enak, udah nggak. Atur napas. Walikulli ummatin ja'alna man sakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di Al-Qur'an menjelaskan kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Daud, Salomo, Ibrahim alaihissalam dituduh oleh Al-Qur'an mempersembahkan sembelihan hewan. Menurut saudara itu salah atau betul? Silakan Bang J, bisa dijawab. Ya udah. Kalau nggak mau jawab nanya juga boleh. Itu salah atau betul Bang? Bang J, jawab dulu, salah atau betul Al-Quran ini mengatakan itu? Kalau aku jawab nanti, toh juga kau apakan aku. Enggak, supaya Anda tidak mengatakan saya itu menghujat. Kau bilang kau menghujat. Iya, maksud saya, apakah Al-Quran ini keliru mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu itu mempersembahkan hewan kurban, hewan, ternak, bukan manusia. Itu salah atau benar Al-Quran ini? Itu dulu poinnya. Gimana menurut Abang? Ya lanjut, terangkan aja, lanjut. Oke, baik, makasih. Terus kemudian terkait dengan prosesi yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Al-Quran mengatakan wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Anak tunggal Abraham itu diganti dengan hewan. Betul atau tidak? Meow. Betul. Itu udah pasti tuh. Kenapa di Kejadian 22 juga diterangkan bahwa ternyata Tuhan menggantikan anak tunggalnya dengan hewan kurban. Jadi nggak ada salah di sana. Nah, sekarang masuk ke Yesus nih. Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan persembahan yang sama seperti Musa. Persembahan Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan Tuhan itu apa? Manusia atau hewan? Ternyata Yesus memerintahkan kaumnya mempersembahkan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Apa yang keliru? Islam tidak keliru, Islam sudah benar. Islam sudah mengatakan bahwa setiap nabi mengajarkan kaumnya mempersembahkan hewan ternak. Yesus juga demikian. Matius 8 nomor 4, Lukas 5 nomor 14. Gak ada yang salah di situ. Nah, sekarang muncul Kristen belakangan yang mengajarkan kemudian melalui surat-surat Paulus bahwa Yesus mempersembahkan dirinya sebagai tebusan dan persembahan kepada Theos. Darahnya dipersembahkan kepada Theos. Itu diterangkan dalam Efesus 5 nomor 2. Kalau kita melihat dari perspektif pemahaman Yahudi, Islam, tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu mempersembahkan dan meminta darah manusia. Muncul Paulus mengajarkan kepada Romawi dan Yunani, di mana Romawi dan Yunani secara turun-temurun nenek moyang mereka memang acap kali mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Nah, sekarang pertanyaannya, Efesus 5 nomor 2, Yesus ini sebagai korban penebus salah dan korban harum untuk Theos. Ini Theos yang mana dimaksud oleh Paulus? Mungkin saudara J bisa membantu. Silakan.
Silakan Bang J. Bang Dilo, selamat malam Bang Dilo nih dari Islam Kristen Bang Dilo mute-nya dibuka tolong. Bang Dilo. Ayo Bang J, sambil ngopi Bang J. Enggak usah emosi Oke, kita, sambil santai-santai. Iya, aku Bang, nggak halo, Bang. ngopi lagi, aku dulu. Iya iya. Lanjut aja. Aku mau nanya, aku Islam nih. Oh Islam. Ya udah nanti kalau yang Islam. Bentar ya. Bang Dilo ya. Bang J Aku dulu. sedikit mau tanya tentang itu hijab. Kenapa ada hijab di dalam itu Kristen? Hijab dalam arti kata cadar ya. Cadar ya Bang. Iya, itu kayak Mikana itu aku sering mampir di situ di room-roomnya. Aku tanya kenapa pakai hijab ikut-ikut dengan Islam. Terus dia jawab gini, katanya dia hijab sebelum Islam ada gitu. Iya kalau jadi gini, kalau mereka berhijab artinya mereka cinta kepada ajaran Islam. Artinya Islam itu patut ditiru, kan gitu. Ya banggalah kita karena agama kita ditiru oleh mereka, kan gitu ya. Biarkan aja. Iya, iya. Yang penting kita sudah pada tahu bahwa yang nyamar-nyamar ya mereka, kan gitu. Nyamar Iya, seperti muslimah, ya kan? Kalau Kristiani kan pakaiannya ndak segitu. Kristiani itu pakai baju panjang, tapi tidak berjilbab. Mereka bertudung, sama seperti biarawati gitu. Kristiani dengan Kristen beda kah, Bang? Kalau Kristen itu agamanya, Kristiani itu orangnya. Oh, Sama seperti kita, Islam itu ajarannya, Muslim itu orangnya, oknumnya gitu. ya ya, paham. Iya. Oke. Orang-orang seperti ini orang-orang yang menangis batinnya karena menemukan Islam itu adalah ajaran benar, tapi hatinya tidak dibuka untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Belak kau. Ya, silakan Saudara J. Anda terangkan ke kita teos mana yang menerima persembahan darah anak manusia, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus di bab 5 nomor 2. Sri Kandi, silakan. Ya, kalau Suaranya terang- dikerasin Bang Ji. kau nggak Kecil kali. bakalan percaya. Kalau aku terang, kau nggak Yang Bang Andi di mute dulu ya. percuma. Bang Andi mau Bang Dem tolong di Ya, mute ya, dulu. siap. Diterangkan aja Bang J. Jangankan Anda, kitab Anda saja saya percaya loh. Kitab Anda saya percaya loh. Apalagi Anda. Kitab Anda saja saya percaya, apalagi Anda. Silakan Anda terangkan. Ada artinya, nggak ada gunanya. Mungkin dari Bang Dem apa Bang Andi, Tapi kalau silakan kalian kita mau bantu. sendiri. Itu Bang J-nya bicara tapi Ya, saya suaranya mau kecil Ya, kali. suaranya kecil. Oh iya ya, suaranya Kecil, kecil. nggak Deketin kedengeran. Bang Saya J mau tolong. bicara bisa? Silakan Bu, silakan. Silakan. Bisa saya bicara? Bisa. Iya, silakan. Oke, tadi membahas mengenai Mikana tadi ya, dengan berjilbab bahwasannya dia pengikut daripada dia mengagumi yang namanya ini Islam gitu loh. Kalau menurut iman percaya saya Kristen ya, Iya, Protestan. silakan. Dan saya sangat kagum dengan Martin Luther. Itu ya. Ditelusuri dulu. Saya sangat kagum dengan Martin Luther dan saya tahu autobiografi tentang Martin Luther itu sendiri. Oke, saya kepengen untuk membahas mengenai baju nih dulu. Di dalam iman percaya saya itu bukan hanya berdasarkan atas baju saja. Kalau kita hanya melihat berdasarkan baju saja, yang tertutup, yang terbuka, itu sangat sempit pola berpikir kita. Sebagai seorang Kristen ya, sangat sempit sekali pola berpikir saya ketika iman saya hanya diarahkan kepada pakaian yang saya kenakan saja gitu loh. Luar biasa, kalau hanya berdasarkan pakaian saja, saya menyatakan iman saya ada di dalam Tuhan saya gitu loh. Itu menurut iman saya. Nah itu. Karena begini,
faktanya banyak yang tertutup kan, seperti yang kita ketahui bersama, banyak yang tertutup kan agak kacau juga kehidupan pribadinya gitu loh. Nah, tapi bukan berarti yang terbuka juga imannya itu nggak kacau, bukan berarti seperti itu. Nah, itu pola berpikir kita harus sama dulu. Yang seperti yang saya katakan, saya tekankan tadi, bahwa saja kalau iman kita hanya ditimbulkan berdasarkan pakaian yang kita kenakan saja, itu sangat sempit pola berpikir kita. Itu menurut iman saya ya. Oke. Kemudian ada apalagi yang tadi diinikan? Efesus 5 nomor 2. Bisa diini nggak? Yesus Isinya mempersembahkan, mengenai apa? dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu sebagai persembahan yang harum untuk Theos. Theos yang mana yang minta persembahan darah manusia? Efesus 5 ayat 2. Bentar ya, saya. Hmm. Oke, di dalam Efesus 5 ayat 2, hidup sebagai anak-anak terang. Saya bacakan perikopnya ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebagai anak terang, dan saya imanin sebagai anak terang, itu gambar judul perikopnya dulu ya. Judul perikopnya, hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana caranya gambaran kita sebagai pengikut daripada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak terang itu bagaimana gitu ya? Itu nah, artinya apakah kita mengasihi sesama? Apakah kita mengasihi Tuhan? Ketika kita hanya mengasihi diri kita sendiri, nah itu kita harus menunjukkannya kepada sesama juga, kepada Tuhan. Ketika kita hanya mengatakan bahwasanya kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi diri kita dan kepada sesama juga, itu impossible. Jadi di sini dikatakan judul perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Jadi kalau misalnya yang dia bicarakan tadi yang mengenai Efesus 5 ayat 2, yaitu bunyinya, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja tunjangan di antara kamu, bagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah itu artinya apa? Untuk menghujat sesuatu pun, misalnya kalau kita melihat ada orang nih melakukan tindakan kesalahan, melakukan tindakan jahat yang tidak berkenan di hati Allah yang kita tahu ya, itu pun kita tidak layak untuk menghujatnya gitu loh. Itu sangat ininya, artinya bahkan itu kerasnya ini perintah Tuhan itu ya, kerasnya perintah Tuhan itu ketika kita melihat saudara kita salah nih, ya kita doa kepada Tuhan supaya dia mengetahui kesalahan dia. Bukan kita langsung fitnah dia, kita langsung hajar dia bisa, bukan seperti itu gitu loh. Sama halnya seperti saya rasa pernah saudara juga untuk ngedengar tentang yang orang-orang yang berzinah. Bagaimana orang-orang yang ini mengapanya gitu, mengajarnya dan tanya kepada Tuhan. Dan bagaimana Tuhan sendiri berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, aku sendiri pun tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu tajam sekali kalimatnya. Aku sendiri pun tidak akan mengini kamu gitu, menghukum kamu gitu loh. Dan kepada orang-orang Farisi dia ngomong apa? Bagi kamu yang tidak pernah melakukan dosa, silahkan lempar perempuan ini dengan batu. Benar nggak? Silahkan lempar perempuan ini dengan batu. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita manusia yang tidak berbuat dosa? Artinya apa? Artinya semua karena kasih karunia Allah.
Tapi bukan berarti karena kasih karunia Allah kita bertindak semena-mena. Kita bertindak seenak kita gitu loh. Justru karena kasih karunia itu kita dimampukan Allah untuk melakukan apa yang dikehendakinya gitu loh. Itu menurut iman saya gitu. Karena kasih karunia aku dimerdekakan, kan begitu ya. Karena kasih karunia aku dimerdekakan. Bukan berdasarkan atas saya yang aku kenakan gitu loh. Itu. Iya. Udah Bu? Udah, Bu. Udah. Oh, udah. Langsung Bang. Iya, jadi Ibu menerangkan, mohon maaf ndak nyambung dengan pertanyaan saya gitu ya. Yang saya tanya, pertanyaan saya kan jelas, bahkan Ibu membaca dalil. Masalahnya Efesus 5 ayat 2 isinya itu. Efesus 5 ayat 2 di sini tertulis itu. Efesus 5 ayat 2, judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Di Efesus 5 ayat 2 isinya, tetapi perjabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Itu isi daripada Efesus 5 ayat 2. Bukan yang diinikan apa gitu, enggak. Yang Bapak bilang tadi enggak kayak gitu isinya gitu loh. Baca Ibu. Bisa diini. Ibu mungkin beda kitab kali ya. Isi dari Efesus 5-nya nomor 2-nya beda kitab dengan kitab saya. Saya kitabnya terbitan 60-an, tahun 60-an. Ibu tahun berapa? Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Theos mana yang menerima persembahan darah manusia? Yang jadi masalah, Pak, yang jadi masalah, yang saya baca dan saya buka itu tidak sesuai dengan isi yang Bapak nyatakan gitu loh. Isi yang di sini adalah tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, kalau Bapak katakan itu yang tahun 60-an, saya kurang paham, Pak. Yang pasti saya buka yang saat ini gitu loh. Alkitab saat ini. Saya tidak tahu apakah itu revisi atau segala macam, saya tidak tahu. Yang Ibu pasti itu baca yang kitab apa? Betul itu. Ibu baca kitab apa? Perjanjian Baru. Gua Alkitab baca Perjanjian kitab Baru. terjemahan baru jadi. Itu nomor 3 yang Ibu baca. Saya minta nomor 2. Saya pun tahu Bible itu sudah ada di Oh ya, luar kepala. Nomor 2-nya Bu. Ibu jangan baca nomor 3. Oh ya, sorry. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Benar. Iya, pertanyaan saya, di situ bukan Allah, di situ Theos. Theos itu masih umum dia. Dia tidak menuju kepada satu nama gitu ya. Nah, sekarang kalau dikatakan Theos, dewa pun disebut Theos. Theos mana, dewa mana yang menginginkan persembahan korban darah manusia? Yesus kan manusia, Bu. Dipersembahkan kemudian, menyerahkan dirinya sebagai persembahan. Nah, Yesus dipersembahkan ke Theos mana? Tuhan tidak mau persembahan manusia, nggak mau Tuhan itu. Alasannya Bapak tahu kenapa? Di dalam Karena tidak ada. Benar, bentar dulu Pak. Iya, silakan. Alasannya karena tidak ada manusia yang sanggup sebagai dupa yang harum gitu loh. Tidak ada manusia yang sanggup. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia sudah menurunkan semua. Nah, dia sudah menurunkan hakim-hakim, dia sudah menurunkan raja, dia sudah menurunkan nabi. Tidak ada satupun yang bisa untuk mewakilkan, kan gitu kan? Tidak ada, dia sudah menurunkan semua, nabi sudah diturunkan apa. Jadi Allah sendiri ini gitu loh, bernubuat bahwasanya karena dia sudah melihat semuanya kan, tidak ada manusia yang mampu untuk menjangkau gitu loh. Misalnya udah dikasih perintah nih 10 hukum Taurat, bahkan 10 hukum Taurat itu pun itu mereka tidak mampu untuk menjalankan itu. Akhirnya
Allah sendiri yang datang dalam bentuk rupa manusia gitu loh. Allah sendiri yang datang dalam wujud manusia untuk mengabarkan Itu ajaran kepada umatnya. itu ajaran Kristen, Itu Bu. dulu. Iya, benar. Itu bukan menurut ajaran iman para saya, nabi Pak. itu. Iya, iya. Iya, Ya, saya katakan itu ajaran Kristen. Bentar dulu. Forumnya kan di sini dialog Kristen naik. Oke, saya sebagai orang Kristen naik dong, gitu loh. Iya Iya, kan? Saya sebagai orang Kristen naik. Karena di sini judul parekopnya Iya. dialog Kristen. Saya hanya mengatakan itu agama Kristen. Gitu loh, Pak. Gini loh, karena ini topiknya kan mengenai dialog Kristen naik. Benar toh? Karena di Iya, dalam- saya cuman mengatakan yang ibu terangkan itu ya agama Kristen, bukan agama para nabi. Nabi mana yang mengajarkan mempersembahkan anak manusia, Iya, kan Bos. gitu. Gini ya Pak ya, bentar. Menurut iman percaya saya, ya, semuanya sudah diturunkan nih. Yang pertama diturunkan siapa tuh? Nabi, hakim-hakim, raja, semuanya sudah diturunkan. Dan Tuhan melihat tidak ada satupun yang sanggup untuk menjangkau manusia itu sendiri, kecuali Allah itu sendiri yang datang dalam wujud manusia. Yang pemikiran kita ini yang belum mengenal Allah ya, itu masa Tuhan dalam wujud manusia sih nggak masuk akal dalam ranah pola berpikir, benar nggak? Nah itu, jadi menurut iman percaya saya, kenapa dia datang, kenapa dia turun gitu loh? Karena dia ngelihat gitu loh, tidak ada satupun yang sanggup. Nah, itu makanya dia datang, karena yang harus datang itu yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang tidak bercacat celah gitu loh. Sementara yang ini kan masih bercacat celah toh. Diingatkan satu pun tidak ada yang sanggup kan? Siapa tuh nabi yang sanggup? Yang jadi dupa gitu. Tidak ada yang sanggup. Bang Andi di dulu, Bang Andi di dulu, Bang Andi. Jangan buka baju, saya turunin nanti. Itu menurut iman percaya saya gitu loh. Itu menurut iman percaya. Iya. Maaf, Boleh nggak gitu loh. gantian? Boleh nggak gantian? Saya lihat di sini forumnya dialog Kristen naik, makanya saya naik gitu. Oh ya, silakan. Oke. Jadi itu adalah iman Kristen. Saya hargai. Itu iman Kristen. Mau seenak apapun dia mengatakan, ya itu iman Kristen. Tapi apakah itu berkesuaian dengan firman Tuhan? Tidak. Kalau firman Tuhannya kan jelas tuh. Bahwasanya Tuhan ketika ingin menghapuskan segala dosa manusia, ya cukup manusia itu bertaubat dari dosa-dosanya. Itu solusi. Dan kalaupun mereka melakukan korban, maka korban yang diberikan kemudian itu adalah hewan. Coba kita lihat, ini data Bu. Ibu dari tadi ngomong tapi nggak ada data. Saya kasih data. Dalam Yehezkiel 18:20 nomor 22. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas kefasikannya. Tetapi, nah ini Tuhan kasih solusi. Jikalau orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka, segala dosa yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dirinya. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Selesai. Oke. Bentar dulu. Sabar. Iya. Sabar. Jadi ini solusi yang diberikan oleh Tuhan, bertaubat. Yesus pun mengajarkan bertaubat. Terus Iya, dari saya mana? paham maksud Bapak. Dari mana Oke, Paulus itu mengambil ide bahwa Tuhan datang menjadi manusia untuk mati di atas salib untuk mempersembahkan darahnya kepada Theos. Theos yang mana yang membutuhkan darah manusia? Nggak ada. Di sini bukan teos ya Pak ya. Ayat 2 yang terakhir itu bukan teos saya tidak tahu Alkitab Bapak yang versi berapa yang Bapak katakan, tapi di sini di Alkitab saya itu bukan teos tetapi Allah. Gitu Ya, loh. original teksnya aslinya apa yang tertulis, Bu? Saya kurang paham, yang pasti saya baca yang depan Theos, saya. Bu, Theos, Itu bukan Theos. tapi Allah. Original teksnya itu Theos. Memang sengaja Lembaga Kitab Indonesia menghilangkan kata Theos supaya tidak ke Yunani-Yunanian, Bu. Itu fakta. Silakan. Oke, terserah Bapak mau ngomong apa, tapi ini iman saya pribadi ya Pak ya. Iya, Iman saya pribadi mengatakan, terserah dengan iman ibu, betul, saya Pak. tidak peduli dengan iman ibu. Saya berbicara berdasarkan original teks. Bentar, Pak. Silakan. Oke, saya ngomong dulu ya, bentar. Apa kau bahas-bahas itu? Apakah ada di antara kita yang bertobat? Itu dulu, bentar dulu ya.
kalau di sebelum datangnya Tuhan itu dikasih 10 kontrak buat ini ya, buat orang yang kedepannya mau ini Tuhan gitu loh. Salah satu diantaranya jangan membunuh, jangan berzina, jangan saksi dusta, artinya berbohong ya. Iya. Apakah ada di antara kita lah yang ada di room ini 1.100 orang ya? Apakah ada di antara kita yang mampu untuk melakukan itu? Karena kalau dikatakan bertobat adalah tidak melakukan kesalahan apapun dalam hidup, benar nggak? Tidak melakukan satu kesalahan apapun dalam hidup, tidak berbohong, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak mohon cakap, tidak berzina. Apakah ada di antara kita yang mampu melakukannya? Ya bertobat Di aja. era saat ini, di era Bertobat aja. dulu Pak, paham nggak arti dari Hanya bentar bertobat dulu, Pak. aja. Paham nggak arti dari bertobat? Begitupun sebaliknya, Bu. Bentar dulu. Begitupun sebaliknya. Ada nggak orang yang setelah Yesus mati itu tidak melakukan dosa lagi? Bentar dulu saya jelasin dulu. Saya Bu jelasin Dame dulu. makanya Ibu jangan berkhotbah di sini. Kita tanya jawab, kita bertanya, Bu. TikTok. Kalau bertanya dijawab makanya Bu. Apakah ada yang Saya tanya Apakah ada apa yang Ibu benar-benar- menjelas? Sekarang sebaliknya saya tanya, apakah setelah Yesus mati dipersembahkan kepada Theos, manusia tidak berbuat dosa lagi? Ayo, jawab saya. Bu Dame putus-putus ini. Ayo. bentar dulu. Kalau masih ada yang melakukan dosa, berarti Yesus harus turun lagi untuk mati lagi. Bagi Bapak. Ayo. Bentar dulu. Apa sih arti dari kata bertobat bagi Bapak? Itu dulu. Bertobat Apa sih itu arti dari kata bertobat? menyesali perbuatan yang telah melanggar perintah Tuhan. Begitu dia bertobat, dia mengaku bersalah, dihapuskan dosanya. Kalaupun dia butuh persembahan, maka Yesus mengajarkan di dalam Lukas 5 nomor 14 agar mempersembahkan Dia hewan bertobat kurban. lagi. Dia bentar dulu Pak. Bu Dame Iya. kalau bertanya didengar dulu Bu. Jangan Ibu bertanya, saya menjawab, jangan kesurupan, jangan kemasukan roh jahat, Bu. Santai, santai. Santai. Jangan kerasukan dewa Molok. Santai, santai. Dewa Moloknya disimpan dulu. Dewa Moloknya disimpan dulu. Kita dialog santai aja Saya ya. dulu yang Oke? Bu Dame Saya dulu kenapa jadi terus ngereces Bu? Coba didengar Halo. dulu. Oke. Kalau Ibu bertanya Bu, jawabannya kan mesti disampaikan supaya tuntas. Kalau nggak tuntas Ibu nggak paham lah Bu. Bapak. Saya nggak Oh, emosi. ya. Oh, Suara beri itu ruang, hilang, Bu. beri ruang kepada saya juga untuk menjelaskan. Gantian, Bu. Benar kan? Menyesali kesalahan kita. Ketika kita menyesal dengan kesalahan kita, besoknya apakah kita tidak mau melakukan kesalahan lagi? Ya, kalau melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi. Bertobat lagi. Yes. Bertobat lagi. Itu solusi yang diberikan. Bertobat, 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 dan bertobat. Itu solusi. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa Bu, satu-satu Bu. Bertobat itu Saling ganti-gantian Bu. Ya, ditertibkan dulu coba Bu Dame agak-agak santai diskusi aja Bu. Kenapa Nah, tiba-tiba gantian, jadinya Ibu gantian. ngoceh terus? Ya coba Bu Dame. Coba kalau bertanya, kalau lagi dijawab Ibu coba diam dulu lah. Jangan ditimpa suaranya, kapan Ibu ngertinya? Ya, lanjut Bang Juma. Gantian, Bu. iya, jadi solusi yang diberikan oleh Yesus dan para nabi ketika melakukan kesalahan ya bertaubat. Bertobat dan berusaha meninggalkan kesalahan itu. Bertobat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu solusi. Nah, kalau Ibu mengatakan tidak ada orang bisa, maka Yesus datang untuk mati, dipersembahkan kepada Theos. Nah, setelah Yesus mati di atas salib, dipersembahkan kepada Theos, faktanya masih banyak orang Kristen yang melakukan dosa. Apa solusinya kemudian? Kepada saya, jawab saya, Bu. Apa solusinya? Setelah Yesus itu bertobat, setelah orang-orang Yesus datang menghapuskan dosa Kristen, kemudian orang Kristen masih juga melakukan dosa, apa solusinya kemudian? Jawab saya, silakan. Silakan, Bu. solusi Boleh saya nggak ya saya sebagai orang Kristen ya. Bentar dulu, bisa saya ngomong? Bisa saya ngomong ya Pak ya? Silakan. Oke. Ganti nama temannya, Bu. Ya. Oke, solusinya adalah kita percaya kepada Allah yang kudus. Karena roh Dia yang ada pada kita, sehingga Dia yang datang, Dia mengingatkan kita, rohnya Dia, roh Allah yang ada dalam kita. Roh Tuhan yang ada dalam kita itu lebih besar dari roh jahat dunia. Sehingga ketika roh Tuhan ada dalam kita, itu yang menuntun kita tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Roh Tuhan dulu yang ada pada kita.
Kalau roh Tuhan tidak ada pada kita, impossible kita bisa bertobat. Iya, Impossible. kalau Ketika- pertanyaan saya Ibu, seperti orang-orang Kristen di negara kita ini yang kita kenal sebagai orang yang taat tapi masih melakukan dosa bahkan level pendeta, itu solusinya kayak mana? Yesus datang lagi untuk mati gitu. Halo. Saya tidak bisa, sekali lagi Bapak, saya tidak bisa menghakimi orang yang Ya tidak terus gimana sepenuhnya solusinya? hidup dalam Saya tanya solusinya gimana? Solusi yang saya tanya. Ayo. yang seperti yang Tuhan bilang ketika orang Farisi dan ahli Taurat menghadapkan penjinah itu. Jangan Dan ke Tuhan bilang sana. apa? Jangan ke sana, Bu. Ini sekarang Yesus telah dipersembahkan ke Dewa Theos, ke Theos. Nah, Yang orang tidak- Kristen masih yang tidak melakukan dosa, berdosa. solusinya apa? Jawab saya, silakan. Yang tidak berdosa, silakan lempar dia. Silakan lempar Aduh. dia. Kan Tuhan sendiri yang ngomong toh. Ibu, yang saya tanya, ketika Yesus itu sudah dipersembahkan kepada Theos, lalu orang Kristen penyembah manusia ini kembali melakukan dosa, solusinya apa? Boleh nggak saya Bu, jawab? paham pertanyaannya nggak Bu ya? Solusi Bu Damit paham pertanyaannya Bu? Halo. Bu paham Bang Adi mau pertanyaannya? jawab. roh Tuhan itu sendiri yang ada pada Bu, kita Halo. iya, oke, untuk oke. tidak Udah, Nek. melakukan kejahatan. Roh Tuhan itu Bu sendiri. Damit suaranya Bapak. ngayun-ngayun nggak jelas Bang Wan. Putus-putus, Suaranya Pak. Bang Wan. Iya, putus-putus. Mungkin Coba Bang kalau Adi Bu juga Dame nggak bisa mau jawab, mana tahu teman Kristen yang lain bisa jawab. Silakan Boleh, Bang boleh, Adi saya dulu, boleh Bang jawab Adi, nggak? sebentar. Ya, silakan. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Malah Ya, selamat malam. Ya, ini saya menanggapi sedikit mengenai tadi katanya pertobatan yang disampaikan oleh Ibu Dem bahwa orang Kristen kalau bertobat itu nggak lakukan dosa lagi ya. Kayak gitu yang tadi saya dengar. Jadi ini saya tambahkan sedikit saja bahwa mengenai arti pertobatan dalam Kristen, berarti yang ditinggalkan itu hidup lama, bukan berarti nggak lakukan dosa lagi. Mana ada orang yang suci kayak gitu? Kan nggak ada. Jadi Emang solusinya sudah apa, ada. Bang? Solusinya apa, Bang? Solusinya kalau mau bertobat itu, kenapa ada baptisan di agama Kristen? Karena baptisan itu berarti bahwa di saat kita dibaptis dengan air, itu kita sudah tinggalkan hidup yang lama, dan hidup yang lama ditinggalkan itu, dan kita sudah disematkan oleh Yesus Kristus dengan hidup yang baru. Bukan berarti bahwa tidak melakukan dosa-dosa lagi atau tidak melakukan kesalahan lagi, karena yang suci itu hanya Allah itu sendiri. Kalau Kristen sudah dibaptis, Yesus sudah dipersembahkan kepada Theos, Kristen masih melakukan dosa, solusi penghapusan dosanya seperti apa? Kan gini Bang, itu kan pada 2000 tahun yang lalu Yesus itu kan datang datang ke dunia, kan dia dilahirkan oleh Ibu Maria ya, benar gitu. Jadi dia sudah menanggung dosa-dosa kita, yang artinya bahwa bukan berarti dia sudah nanggung berarti kita nggak buat dosa lagi. Ya memang namanya manusia pastilah jatuh dalam dosa, tapi ketika kalau kita sudah tinggalkan hidup yang lama dan hidup yang baru menemui hidup kita sudah dibaptis dan masuk ke dalam kehidupan yang baru, berarti bukan nggak lakukan dosa lagi, masih ada banyak itu, tapi artinya bahwa kita sudah tinggalkan hidup lama dan kita ikuti hidup yang baru, berarti kita sudah sadar dalam kebenaran, kita sadar bahwa yang kita lakukan itu dosa atau kesalahan, berarti nggak boleh lagi gitu. Bukan berarti ya sudah ditebus oleh Yesus jadi kita lakukan dosa seenak-enaknya, salah, nggak begitu Bang. Iya, solusinya kalau melakukan dosa seperti apa? Solusinya kan tadi dosa-dosa kalian ditebus dengan mempersembahkan darah Yesus kepada Theos. Nah, sekarang kalau kalian melakukan Theos dosa itu siapa, lagi, Bang? ya Theos itu yang di dalam kitab saudara yang menerima persembahan darah. Itu kan Tuhan kalian. Tidak ada seperti itu, Bang, Hai. gini Bang, saya Hai. jawab sedikit. Hai, dengarkan saya. Original teks kitab kalian. Dengarkan. Paulus itu mengirim surat kepada orang Efesus yang menggunakan bahasa Yunani. Yesus bersurat tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Jadi jangan Anda pungkiri itu. Di dalam kitab saudara, original teksnya terang tertulis Theos. Nah, pertanyaan saya, Theos mana yang menerima persembahan darah manusia? Sementara Tuhan yang kami kenal, baik Yahudi maupun Islam, itu meminta persembahan darah hewan. Sementara yang kalian persembahkan adalah darah manusia kepada Theos. Ini yang saya tanya, Theos mana?
Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Kalau ada di dalam perjanjian lama Theos minta atau Tuhan minta persembahan darah manusia, berarti kalian benar. Tapi kalau tidak ada, maka carilah Theos yang minta persembahan darah manusia. Karena Theos yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, tidak meminta darah manusia. Itu pertanyaan saya sebenarnya dari tadi. Masalahnya kami tidak percaya Theos, Bapak. Kami percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, baik. Ibu, Yod-He-Vav-He yang mereka sebut dengan Adonai atau yang mereka sebut dengan Yehova atau Yahweh, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu tertulis apa? Mungkin Gini Bang, Ibu kalau Dame yang nggak untuk tahu mendalami ya bahasa, asli. gini Bang, Bahasa asli Bible Halo, itu Bang. mungkin Bang Andi bahasa atau asli Bu terjemahan Dame baru saya tahu itu ditulis oleh bahasa Ibrani, saya tahu. itu Kok Ibrani perjanjian lama pula? Bang. Perjanjian lama itu. Kalau perjanjian baru. lama ditulis dalam bahasa Yunani, kalau perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Kebalik. Balik Bang, Anda kebalik, belajar di kebalik, mana? kebalik. Nggak jelas kalian. Sepertinya nggak paham baca Bible-nya ini yang asli. Aduh. Bu Dame nggak tahu bahwasannya bahasa aslinya Bible itu Yunani, perjanjian baru. Bu Dame? Kok nggak percaya Theos nih? Kenapa? Karena saya nggak ngimanin kalau saya percaya dewa-dewa gitu loh. Saya percaya pada Bukan. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Dan itu itu dewa-dewa iman itu. bukan saya itu. gitu. Tuhan-Tuhan Pertanyaannya itu. bukan itu. Bukan. Pertanyaannya bukan itu, Bu. Ibu nggak tahu kalau Karena dia Bible Bapak, itu itu tadi perjanjian bilang barunya ada tulisannya Theos. aslinya Yunani gitu. Tahu nggak Ibu? Terserah mau mereka dapat dari mana. Yang penting Roh Tuhan itu ada pada saya dan Dia menuntun saya ketika saya melakukan kesalahan atau apa segala macam. Dia menuntun saya untuk tidak melangkah lebih jauh lagi. Karena Roh Tuhan yang ada pada saya lebih besar Berarti nggak tahu daripada roh-roh. nggak tahu bahasa aslinya Bang Juma, dibaca aja bahasa aslinya Bang Juma biar tahu. Iya, lucu ibu ini ya. Jadi kalau misalnya Gini ya, ibu mengatakan roh Tuhan, dari mana ibu bisa mengetahui bahwa itu roh Tuhan? Bentar dulu. Bapak tahu enggak ahli Farisi dan orang-orang Taurat dan ahli Farisi? Ya, Mereka itu Paulus tahu itu. segala Paulus itu orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan marah loh sama mereka gitu. Marah kepada Paulus, Marah, betul. benar. Kenapa? Karena mereka tahu firman, tapi tidak Tapi tidak menjalankan melakukan, firman. betul. Sama seperti ibu. Nah, itu. Sama seperti ibu. Tidak. Ibu tahu firman, tapi ibu tidak menjalankan. Itulah ibu. Emang Bapak fasenya dari mana Bapak tahu? Kalau saya tidak melakukan. Kalau ibu Itu. melakukan firman, tidak mungkin ibu menuhankan anak manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Kan itu poinnya. Itu kan menurut pandangan Bapak. Itu Lah, tuh menurut pandangan Bapak. Tapi saya tidak Bagaimana bisa Anda mengatakan mengatakan itu pandangan saya? Coba Anda terangkan ke saya. orang yang tidak mengenal Tuhan saya toh. Saya Tuhan tidak Ibu mungkin bisa menghakimi Theos. orang yang tidak mengenal Tuhan saya. Terserah Bapak ngomong apa, tapi roh Tuhan yang ada pada saya Dari lebih besar mana daripada ibu roh tahu orang. bahwa yang ada di dalam diri ibu itu adalah roh Tuhan, sementara roh Tuhan dan roh iblis itu sama-sama roh. Ibu membedakannya kayak mana? Ya. Kayak mana ibu membedakan? Damai sejahtera ya, damai sejahtera, sukacita, hikmat dan segala macam gitu loh. Aduh, itu asumsi ibu aja. Terserah ya, damai sejahtera, roh Tuhan yang ada pada saya membimbing saya untuk bersukacita gitu loh. Dengan apapun Kalau- masalah yang saya alami dalam Kalau hidup. roh Tuhan pasti membimbing ibu untuk menyembah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, Bu. Kepada Kan gitu. Tuhan. Jangan Tuhan salah, siapa? Yesus Yang dipersembahkan itu kepada Theos itu bukan Tuhan, itu manusia. Iman saya, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan jangkauan bola berpikir Bapak itu mungkin tidak. Oke, Gitu loh. oke. Sekarang saya tanya, kalau Anda mengakui Yesus itu 100% Tuhan, 100% Theos, 100% manusia, sembahan Musa itu 100% manusia enggak? Itu Musa kan sebelum adanya Tuhan Yesus, Nah, sebelum datangnya Tuhan Yesus. berarti Tuhan Anda yang Nah, itu. 100% manusia itu Tuhan baru dong. Ayo. Tersiksa ibu nanti kalau Coba dialog belum ada begitu. ya Bapak ya.
Coba runtunannya ya. Musa itu terdapat di perjanjian lama. Lama. Tuhannya Sementara 100% Tuhan Tuhan. ada perjanjian Tuhannya baru. Kristen, perjanjian baru 100% Tuhan, 100% manusia. Beda sama enggak Bentar dengan dulu. Tuhannya Nabi Musa? Bentar dulu, Bapak. Bentar dulu saya jelaskan dulu. Maksud daripada 100% manusia itu dia mampu lelah, dia mampu haus, makan, bersukacita, bergembira, kan begitu. Apa yang dirasakan oleh manusia dia juga rasakan. Oke, Itu maksud dari- logika sederhananya gini, Bu. Ibu, logika sederhananya gini. Saya menawarkan ke Ibu sebuah cincin. Cincin ini saya katakan ke Ibu, Bu, mau nggak beli cincin saya 100% emas tetapi 100% batu? Mau nggak Ibu beli? Makanya saya bilang jangkauan manusia, Kok jangkauan man- pola berpikir manusia tidak bisa Anda samakan dengan jangkauan pola berpikir Allah. Manusia jangkauannya Sama, ada- Ibu, 100% manusia nggak bisa Anda samakan 100% Tuhan. Gimana sih Ibu ini? mungkin manusia menjangkau No. pola berpikir Allah. Ibu Tidak ada itu satupun yang mampu. Ibu itu Itu loh. terperangkap dengan pernyataan Ibu sendiri. Bagaimana mungkin 100% manusia Kalau yang Bapak jelaskan juga tadi, 100% Tuhan? Gimana ceritanya Bu ini? Sekali lagi, katakan Ibu, kan nggak Ibu. nyambung. Ibu Bapak yang tidak nyatakan nyambung. dalam- Ibu nggak nyambung. Sekarang saya tawarin cincin. Cincin saya 100% emas dan 100% karet. Mau Tidak ndak? ada koherensi. Bu. Tidak ada Ibu. koherensi, Bapak. Ibu, Tidak ada mau koherensinya, ndak gitu. saya kasih? Ini, Ibu beli cincin saya 100% emas dan 100% karet. Mau ndak? Mau ndak Ibu? Tidak ada koherensi yang bisa Kalau yang ini tidak ada korelasinya, bagaimana mungkin 100% manusia korelasinya juga 100% Tuhan? Gimana? Ayo, Ibu mengatakan kalau Tuhan Anda 100% jangkauan- manusia. Paham nggak kalau 100% manusia itu kayak mana, Bu? Paham nggak? 100% manusia, ada nggak sisi hewannya? 100% manusia, ada nggak sisi malaikatnya? Gini ya Pak ya, bentar dulu, gini dulu. Kalau pola berpikirnya sempit seperti itu, Dunia itu kan belajar ya bang logika ya. ngaco saya rasa. Kalau Justru- pola berpikirnya masih. Jadi kalau Justru bisa ibu Bapak menyatakan ibu yang itu bagaimana? kacau. Itu manusia. Anda mengatakan Bentar dulu. Yesus Nabi itu manusia toh? 100%. Bentar dulu, Nabi itu manusia toh? Yes, Benar nggak? Yesus manusia. Yes. Ya udah. Terus? Saya imanin bahwasannya Yesus itu maksud daripada 100% manusia dan 100% Allah, 100% manusia. Apa yang dirasakan oleh manusia itu dirasakan oleh Allah sendiri. Berarti gitu dia loh. bukan Tuhan. Dalam wujud manusia. Berarti dia bukan Tidak. Tuhan karena dia 100% manusia, berarti dia 100% bukan Bentar Tuhan. dulu. Betul nggak? Bentar dulu. Maksudnya itu adalah dia merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Selama manusia itu ada di bumi, dia mampu merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, penderitaan manusia ini selama Endingnya, ada di bumi. Dia Endingnya merasakan itu. untuk apa Tuhan menjadi manusia? Untuk dipersembahkan kepada Theos, betul? Fungsinya supaya Ya. dia tahu ternyata memang itu perintah daripada Allah. Dia diturunkan untuk itu gitu loh. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan. Bapaknya sendiri yang ngirim dia gitu. Untuk menjadi yang apa? ngirim utus dia. Untuk menjadi apa? Menjadi utusan atau menjadi Tuhan? Untuk menyelamatkan. Dengan cara apa? Merasakan penderitaannya itu. Dengan cara apa Yesus menyelamatkan? Untuk menebus manusia gitu loh. Dengan Untuk cara apa menebus Yesus menyelamatkan? Dengan cara mati dipersembahkan kepada Theos. datang kepada Allah. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Itu kan menurut iman percaya Bapak. Menurut iman percaya Ini ya. pertanyaan di dalam kitabnya orang Yahudi, Bu. Imamat 1 nomor 2, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, wajib hukumnya mempersembahkan kambing, domba, sapi, dan juga lembu. Mana dalilnya? Tuhan meminta persembahan manusia. Di mana itu tertulis? Oke, saya jelaskan bisa? Bisa saya ngomong dulu? Anda tidak Tadi menjelaskan. Saya sudah yakin Belum menjelaskan. Anda pasti mengaburkan. Lihat aja nanti. Bentar dulu.
Tadi kan saya sudah silakan. ngomong tadi di awal. Silakan Anda kaburkan. Anda tidak akan pernah bisa menjelaskan ini. Silakan. Bahwasannya, oke, Abraham kan kalau kami Abraham ya, kalau orang Bapak Ibrahim ya, oke, terserah. Abraham kan ngelihat nih, dia mau menginikan anaknya sendiri gitu loh, untuk ini kan, untuk diapakan, diapakan lah, apa namanya, dipersembahkan. Dipersembahkan gitu loh. Tuhan persiapkan persembahan Tuhan untuk sendiri itu. persiapkan persembahan Apa itu. yang dipersiapkan Oke. oleh Tuhan? Hewan atau Kambing manusia? ya? Kambing. Hewan. Oke, Tuhan hewan. saja korbannya hewan. Kok kalian korbannya manusia? Kayak mana ceritanya itu, Bu? Bapak tahu kenapa alasannya? Ya, apa alasannya? Nah, karena tak satu pun yang mampu menjangkau manusia kalau bukan Allah sendiri gitu loh. Faktanya Tuhan mengajarkan mempersembahkan hewan. Hayo. Apakah Ibu Ya. lebih tahu daripada Tuhan itu sendiri? Hayo. Benar. Karena tidak ada Loh, satupun Tuhan- yang menjangkau manusia itu kalau dia tidak contoh nih. Itu kata contoh Ibu, itu kata Ibu. Tapi faktanya Tuhan meminta mempersembahkan hewan kurban. Hayo. Cerdas mana Tuhan daripada Ibu? Hebat mana Tuhan daripada Ibu? Tuhan meminta persembahan hewan. Ibu mengatakan, itu tidak bisa, harus manusia. Sekarang yang harusnya dituhankan oleh Kristen itu Ibu, karena Ibu lebih hebat daripada Tuhan. Hayo. Bukan. Karena roh Tuhan yang ada pada saya itu lebih besar dari roh jahat dunia. Gitu loh. Berarti roh yang ada pada diri Ibu lebih besar daripada roh yang ada pada Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini. Roh-roh jahat. Berarti ya. Ibu mengatakan roh Tuhan itu adalah roh jahat. Karena Tuhanlah yang mengajarkan mempersembahkan hewan kurban. Itu kan menurut pandangan Bapak. Kalau itu secara ininya tidak Itu seperti itu. Imamat 1 nomor 2. Tuhan minta persembahan hewan. Itu perjanjian lama Bapak. Ayo. Sebelum Tuhan datang. Lah, sudah, Bapak tahu alasannya kenapa itu? Perjanjian. Sebelum Tuhan itu sendiri Oke, datang. sekarang Yesus taat perjanjian lama atau taat perjanjian baru? Ayo, kitabnya Yesus yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, perjanjian lama atau perjanjian baru? Yesus mengajarkan surah-surah Paulus atau apa nih? Ayo. Bentar dulu. Justru karena Yesus sendiri datang, dia yang menggenapi isi Taurat itu sendiri. Maka muncul pengarang-pengarang menceritakan asal-asalan tentang Yesus gitu. Termasuk Efesus 5 nomor 2 dipersembahkan kepada Theos. Theos mana yang minta persembahan manusia? Anda belum jawab sampai sekarang. Sulit, Bu. Kan saya Memang sulit. tadi, Bapak. Karena Kristen itu sejatinya bukan ajaran Yesus. Bentar dulu, Ibu Bapak. mengaburkan. Saya minta. Tidak Saya ada sudah jawaban jelaskan. Ibu. Theos mana? Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia? Ayo. Kita diskusi sehat nih ya. Kita diskusi secara sehat, Iya. oke? Makanya kalau Oke. ada pertanyaan Ibu dengarkan dan fokus kepada jawaban yang terarah dari pertanyaan. Theos mana? Tuhan mana yang minta persembahan darah manusia untuk digunakan sebagai penebus dosa? Itu Theos. Kalau Ini ini pertanyaan. dengan Theos, itu Allah sendiri gitu loh. Bukan Theos ya, tetapi Allah. Di mana Theos dalilnya? itu. Di mana dalilnya Allah minta persembahan darah manusia? Hah? Di mana dalilnya? Bang Rey, apa itu mau jawab? Oke. Ya, Bu Damai, saya sambung sedikit Pak Suma. Kalau silakan Bang. Dalil, ya kalau dalil Allah di dalam Alkitab meminta persembahan manusia tidak ada. Iya. Seperti yang dibacakan tadi, Imamat pasal 1 ayat 2 berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang di antara kamu hendak mempersembahkan. Ya, jadi konsepnya berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes, Pak Suma. Jadi di dalam imamat itu usaha orang, di dalam imamat itu usaha orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya memberikan persembahan. Yang dipersembahkan adalah domba. Tetapi dalam peristiwa Yesus ini usaha Allah, atau kita sebut dengan karunia.
Jadi dikatakan di dalam Yohanes bunyinya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Untuk setiap orang yang dipersembahkan. percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada nggak dalilnya Bang? Jadi- Sabar. Ada nggak dalilnya? Oke. Karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, maka dia mempersembahkan anaknya untuk jadikan tumbal di atas tiang salib. Ada nggak dalilnya kayak gitu? Kalau mau mempersembahkan tumbal ya nggak ada, sehingga bunyinya bukan seperti itu, Pak. Bunyinya jadi- sehingga ia mengaruniakan anaknya supaya dipercaya. yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Ya. tidak binasa, Oke. melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang Bunyinya kekal. hanya Nah, itu yang aja. harus dipercaya Yesus atau Paulus? Ya Yesus. Yesus. Nah, Sama-sama. Yesus. Alkitab Oke, dong. enggak, tunggu, sabar. Alkitab. Yang harus Jangan dipercaya dipisah. Yesus atau Paulus. Anda mengatakan Yesus. Nah, sekarang Yesus mengajarkan Dua-duanya, mempersembahkan. Oke, berarti Anda menyetarakan Yesus dengan Paulus. Oke. Sekarang gini, Yesus memerintahkan agar dipercayai, maka dia memerintahkan mempersembahkan persembahan Musa. Di dalam Matius 8 nomor 4. Kenapa Anda tidak mengikuti itu? Kenapa justru mengikuti Paulus? Jawab. Maksudnya tidak mengikuti Paulus gimana? Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 agar mempersembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Kenapa justru melakukan apa yang diajarkan oleh Paulus? Ya, karena kita sudah tidak tinggal di dalam hukum Taurat lagi ya. Loh, katanya tadi inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak apa? Matius Betul. Yohanes 3 nomor 16. Inilah begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap Betul. orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kenapa Anda mengatakan itu kan di perjanjian lama? Loh, Matius 8 nomor 4 itu perjanjian baru loh, Bang. Pergilah Iya, sekarang, perlihatkan dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Apa itu? Hewan. Kalau percaya kepada Yesus, lakukan itu. Hayo. Iya. Piye toh? Kalau gini, kalau bicara percaya kepada Yesus, Yesus juga mengatakan seperti yang tadi saya sampaikan. Karena begitu Apa tuh? besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi ada dua konsep. Pertama, konsep kita berusaha mendapat keselamatan atas usaha kita dengan cara kita mempersembahkan binatang. Tetapi Yesus ini konsepnya beda. Allah sendiri yang mengaruniakan keselamatan melalui anaknya. Dengan cara anaknya harus dipercaya. Betul atau Iya, tidak? melalui anaknya ini. Ya, anaknya Iya. melalui anaknya harus dipercaya. Benar kan? Iya, bukan mau disembah atau dipersembahkan. Iya kan? Ya, sebentar Bang Jumat. Bang Albertus, itu tadi kan yang Abang bilang konsep ya, konsep. Konsep ini yang buat kan manusia-manusia di masa itu. Sementara Tuhan tadi menetapkan hukum dalam Taurat, menetapkan hukum yang disampaikan oleh Yesus tadi untuk melakukan penyembahan Nabi Musa. Itu bukan konsep lagi, itu sudah perintah, hukum. Kenapa Abang lebih memakai konsep? Ya, memang seperti itu ya. Di dalam perjanjian baru bunyinya seperti itu, Pak. Bahkan secara hukum pun Yesus hanya Memang seperti itu, tapi itu tidak menyatakan harus mengikuti konsep. Yang menggenapi Taurat itu sendiri, Bapak. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah yang kudus, sendiri yang menggenapi Taurat itu. Makanya kita perlu percaya dulu. Iman kita percaya dulu. Ketika kita percaya, Tuhan itu sendiri yang menggenapi. Jelas itu di dalam kitabnya dikatakan. Tuhan itu sendiri yang menggenapinya gitu loh. Karena kita tidak sanggup, Bapak. Tak ada satupun yang sanggup. Nabi diturunkan tidak sanggup. Raja-raja diturunkan tidak sanggup. Hakim diturunkan satupun tidak ada yang sanggup, Bapak. Ngomong apa, Bu? Nah, Bu itu ngomong kita apa, harus Bu? percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah ini sedang jadi bicara apa? Semuanya itu ketika kita percaya bahwa Ibu, Jadi kalau jadi Ibu digenapi ngomong dengan percaya, cara percaya ini sekarang Ibu percaya pada siapa? Sementara biar nggak melebar kemana-mana, Pak Riki. Nggak, ini masih yang tadi Bang Andi masih nyambung ke situ tadi. Kalau Ibu tadi mengatakan percaya, di ayat tadi dibacakan Bang Juma adalah percaya dengan mengikuti Yesus.
Itu tandanya percaya. Di dalam Matius malah begini Bang Riki. Inilah begitu besar kasih Tuhan, maka dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Maka dengarkanlah dia. Maka yang didengarkan siapa? Yesus yang wajib didengarkan, bukan Paulus. Ayo. Apa perintahnya Yesus? Itu yang didengarkan. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa. Dengarkanlah dia. Maka harus mengikuti apa yang dilakukan perintahkan oleh Yesus. Jadi tidak ada itu surat Paulus, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai penebus salah dan persembahan yang harum untuk Theos. Nggak ada itu. Itu surat dari Paulus. Yang harus dipercaya adalah Yesusnya, bukan Paulus. Mudah-mudahan Pak Albertus ini paham. Oh, ternyata selama ini saya ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ya jangan gitu, tahu saya kan Alkitab Bapak. Jangan dipisah. Pada Paulus Bapak. Itu udah percaya lagi Yesus, itu jelas. Ibu Damai sebenarnya mengikuti. Itu tidak ada yang percaya pada Paulus. Loh. Nggak boleh, jangan diingkari. Kristen itu berdiri karena adanya Paulus. Andai tidak ada Paulus, agama Kristen itu nggak ada. Saya percaya. Bentar dulu Bapak. Saya ngomong. Putus-putus suara. Enggak, suaranya Bu Damai itu saya timbul tenggelam suaranya. Timbul tenggelam suaranya Bu. Bu Damai suaranya nggak normal. Putus-putus. Iya, coba diperbaikin dulu Bu Damai. Oke, saya ini. Coba Bu Damai. Geser dikit ke kiri coba. Oke. Sudah. Ya udah. Sudah? Iya. Oke, begini Bapak. Saya menyatakan bahwasannya saya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang kudus. Secara tidak langsung, Roh Tuhan itu sendiri yang menuntun saya untuk tahu kebenaran itu sendiri gitu loh. Karena dia yang datang untuk menggenapi Taurat itu. Jadi kalau saya tidak percaya kepada dia, bagaimana caranya saya bisa untuk percaya bahwasannya Taurat itu harus dijalankan? Kalau saya tidak percaya kepada dia, karena dia yang menggenapi. Karena Tuhan itu sendiri yang menggenapi Taurat itu. Maksudnya menggenapi itu apa Bu? Menggenapi itu maksudnya menghilangkan, menghapuskan, membatalkan gitu. Yang dimaksud menggenapi. Dengan cara darah kudusnya, dengan penyalipan dia, dan itu cukup sekali ya, seumur hidup. Itu. Terus kalau Kristen melakukan dosa? Kalau Kristen setelah itu masih melakukan dosa, apalagi yang mau kalian matikan? Siapa lagi yang kalian mau sembelih? Kembali lagi saya tekankan lagi, ketika Roh Tuhan ada pada saya, maka roh-roh jahat itu hancur gitu loh. Benar. Itu benar. Yang baru-baru divonis mati itu juga lebih hebat imannya daripada Ibu. Coba kalau dalam diri Yesus ada Roh Tuhan ya Bu? Saya tidak ada satupun manusia ini yang sanggup Bapak. Nah, oke. Lalu bagaimana? Sia-sia. Solusinya gimana? Yang membunuh Yosua kemarin, solusinya gimana agar dia selamat? Ibu. Percaya kepada Yesus bahwasanya dia adalah juru selamat. Berarti dia bertobat. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, Yesus itu sendiri yang menggenapi Taurat di dalam diri kita. Apakah Ibu yakin bahwa orang yang membunuh Yosua itu tidak percaya, bahwa mereka tidak percaya Yesus? Orang yang melakukan dosa-dosa selama ini, korupsi, koruptor, membunuh, berzina, apakah Anda percaya bahwa mereka itu tidak percaya Yesus? Mereka percaya Yesus. Mereka selalu ke gereja. Tiap saat dia menyebut Yesus, mereka percaya Yesus, tapi mereka masih melakukan maksiat. Gimana tuh solusinya? Siapa lagi yang kalian mau bunuh? Kembali saya tekankan Bapak, kita berbelit-belit ya, dari tadi itu berputar-putar kita ya. Dari tadi saya sudah ini kan tadi gini itu sendiri Bu, gini dengarkan saya. Orang Farisi, dengarkan saya. Dengarkan. Bu. Dengarkan. Itu saya sudah hafal kalau itu. Itu membawa perempuan yang berzina. Buset. Apa Yesus katakan? Tuhan tahu isi hati daripada orang Farisi dan Tuhan tahu. Bukan sekolah minggu. Sebentar Mariki, biarkan dulu. Bentar nggak? Biar Banyu Mbak kelarin dulu. Iya, Yesus tidak melakukan eksekusi, dia bukan hakim, Ibu. Siapa
Dia bukan Filipus, dia bukan gubernur. Yesus hidup di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Oke, dia bukan hakim di situ, dia bukan gubernur, dia bukan sebagai orang yang punya wewenang untuk melakukan hukuman, bukan. Gimana sih ibu ini? Emang dia yang punya wewenang untuk menghukum pada saat itu? Tidak. Yesus hanya rakyat jelata pada masa itu. Dia hanya rabi biasa. Pahami itu. Ya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan tidak ada yang bisa menghapus dosa, harus manusia sendiri, harus Tuhan sendiri datang. Loh, Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan solusi yang diberikan melalui firman-Nya. Imamat 1 nomor 2. Apabila mau melakukan persembahan, persembahkan hewan. 1. Di Hezkiel 8 ternyata menghapuskan dosa itu dengan cara bertobat. 2. Nah, Anda mengatakan tidak ada yang bisa menyempurnakan kesempurnaan penghapusan dosa kecuali darah Yesus. Oke. Kalau demikian adanya, orang melakukan dosa mempersembahkan hewan. Besok hilap dia melakukan dosa lagi, solusinya apa? Mempersembahkan hewan. Begitu dia setelah melakukan persembahan hewan, dia lagi melakukan dosa. Apa solusinya? Persembahkan hewan lagi. Kalau melakukan dosa lagi, mempersembahkan hewan lagi. Itu solusi yang diberikan oleh Tuhan. Nah sekarang Anda mengatakan, oh itu keliru, itu nggak lagi. Sekarang hanya 1 kali persembahan, yaitu Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan segala dosa manusia. Oke, kalau begitu adanya. Nah sekarang, kalau orang percaya Yesus itu adalah Tuhan, sebagaimana perintah dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Jika mulutmu berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang melakukan pembunuhan? Orang-orang Kristen melakukan perampokan, korupsi, narkoba dan seterusnya. Sementara di saat yang sama dia juga percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Apa solusinya bagi mereka? Apakah masih dihitung dosa? Dia membunuh. Kalau dihitung dosa, bagaimana cara menghapuskan? Harus ada pembunuhan lagi, gitu. Karena kalau solusi daripada imamat, kitabnya orang Yahudi, begitu mereka mau mendamaikan dosa, harus mengucurkan darah hewan. Begitu melakukan dosa, harus darah hewan. Maka Tuhan mengatakan, aku sudah muak, aku sudah jijik dengan hewan-hewan kurban. Aku menginginkan apa? Bertobat, jauhi lagi pencabulan, jauhi dosa. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, bertobat, mendekatkan diri, taat kepada aturan-aturannya, bukan menjadikan anak Maria sebagai tumbal kepada Theos. Lalu kalau kalian sudah melakukan dosa lagi, apa yang harus kalian lakukan? Bertobat juga. Lah percuma dong Yesus mati di tiang salib kalau ternyata masih bertobat juga yang jadi solusi. Kecuali Yesus mati, turun lagi kembali. Ketika kalian berdosa, Yesus turun lagi kembali, disalib lagi, dibunuh lagi, terhapus lagi dosa kalian. 50 tahun kemudian kalian masih melakukan dosa, turun lagi si Yesus, bunuh lagi. Itu baru solusi. Tapi kalau ternyata setelah kalian melakukan dosa bertobat juga, percuma dong anak orang kalian bunuh untuk Theos. Percuma mati untuk Molok. Kesian sia-sia korban Yesus untuk Molok. Kalau gitu. Pak boleh bicara Pak. Sebenarnya silakan waktu Anda 2 tahun setengah untuk menjelaskan bagaimana solusi orang Kristen yang masih melakukan dosa. Silakan. Oke, 2 tahun saya kasih. Kalau orang Kristen melakukan satu-satu Pak, Ibu damai dulu, ibunya dulu lah. Masing-masing pribadi saja Pak. Ibu damai dulu, Ibu. Berbicara pakai logika, saya berbicara pakai logika. Ibu damai dulu. Oh, saya bicara pakai dalil. Saya bicara pakai dalil. Solusi dosa adalah imamat 4. Muslim beda Pak. Nah ini saya menjelaskan ajaran Yesus. Ini saya menjelaskan ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan mempersembahkan persembahan hewan, bukan persembahan manusia. Ajaran pagan untuk Theos, untuk Molok, baru persembahan manusia. Budame gantian budame. Firman untuk Alkitab dalam bahasa Indonesia itu siapa Pak? Dari pihak Muslim. Ini mau bertanya. Ya itu pengarang kalian dari lembaga kitab kalian. Apa hubungannya? Ya betul. Woi, dibetulkan. Itu satu. Makanya kita diserang dari pihak Muslim. Bentar Budame. Bisa saya ngomong Bapak? Kalau cuma mau nangis Bang, nggak usah, nanti aja kasih Budame dulu. Budame dulu ya Bang. Kita bisa nangis Pak. Kita orang Kristen juga pernah nangis Pak. Pak Beta, biar Budame dulu lah sebentar. Ya silakan Bu, daripada kasihan ibunya itu.
segala macam. Bisa saya ngomong? Iya, bisa. Bu, deketin suaranya, Bu, deketin itu nggak putus-putus. Lanjut, Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Ibu bisa ngomong jelas, Bu. Oke, sudah. Mau kita dengarkan tahlil kalian tidak mau mendengarkan tahlil kita bagaimana? Bisa sabar. Oke, Kita sama Tuhan kalian bangga. Oke, Bapak, Kita bisa kasih saya waktu ngomong? 2 tahun setengah, silakan. Oke. Yang Bapak katakan tadi, Omong kosong saja Bang Sumawi. orang yang korupsi apa segala macam, mereka Mau percaya kita ikut Iya, tahlil kalian. harga Kalian ibu-ibu saya lagi nggak mau bicara. ikut Beta, tahlil harga kita. ibu-ibu lagi bicara. Temanmu itu loh. Saya ngomong dulu, Bapak. Saya ngomong dulu, Bapak. Bisa? Omelin dulu Pak Dame, Pak Beta, omelin dulu. Omelin. Yang korupsi, yang bermaksiat, itu mereka juga percaya Yesus, kata Bapak tadi kan. Padahal sebenarnya di dalam kitab suci saya, itu dikatakan, lebih baik engkau panas atau dingin. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. Itu sangat keras sekali. Sangat keras sekali apanya itu. Buset. Lebih baik engkau panas atau dingin. Karena kalau engkau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. Apa itu suam-suam kuku? Apa itu suam-suam kuku, Bu? Jelas. Maksudnya Tapi itu jelas, Bapak. Lebih baik engkau panas atau dingin. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. Apa sih arti suam-suam kuku, Bu? Jelasin dulu ya, suam-suam kuku Maksudnya apa itu? panas-panas teh ayam, Bang Andi. Oh, iya. Dingin. Sebab kalau suam-suam kuku, engkau kumuntahkan. 3 Artinya kali itu apa? suam-suam. Engkau panas ya panas sekalian. Artinya panas yang ikut Tuhan gitu loh. Oh, hangat-hangat kuku. Tidak jadi masalah. Tapi kalau engkau suam-suam kuku 4 setengah-setengah, kali. engkau kumuntahkan. Itu jelas di dalam dalilnya. Saya kurang ingat di mana, tapi itu jelas. Jadi kalau Bapak katakan yang bermaksiat, yang korupsi apa segala, itu jelas saya katakan itu bukan pengikut Tuhan yang sungguh. Enggak ada enggak ada suam-suam kuku di Bible, Bu. Enggak ada. Itu suam-suam kuku. Enggak ada 5. Ketika dia pengikut Tuhan yang sungguh, dia tidak akan mungkin melakukan tindakan itu. Itu jelas. Yang saya minta solusinya, Bu. Kalau mereka melakukan itu, solusinya apa? Tindakan yang tidak dikenal oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Buset, ternyata. Dikasih waktu berisik. 2 tahun setengah untuk menjelaskan pertanyaan. Bu Darni berisik, di mute. Di mute Bu Darni, Bu berisik. Darni, di mute dulu, Bu Darni. Bu Darni itu tadi menjawab apa gitu? Karena ditanya itu solusinya apa? Bu Darni di mute dulu. Oh iya, boleh. Bentar. Berisik Bu Darni. Ibu Darni apa itu suam-suam kuku? Artinya apa, Bu? Artinya imannya setengah-setengah di dalam Tuhan. Oh, Tadi pertanyaan saya untuk Ibu 2 tahun setengah. Apa solusinya ketika orang yang percaya Yesus itu sebagai Tuhan mati di atas tiang salib dipersembahkan kepada Theos? Solusinya seperti apa ketika mereka masih juga melakukan dosa?